Shalom. Hari ini adalah hari Paskah, dan judul kita pada hari ini adalah Ia telah bangkit. Terambil dari Matius 28 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8. Dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar untuk berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Amin. Sahabat-sahabatku, adalah hal yang telah kita pahami atau wajar atau biasa jika di dalam satu kuburan atau di dalam makam itu ada mayat di dalamnya. Namun adalah hal yang luar biasa apabila mayat yang dibaringkan di dalam kuburan tersebut itu sudah tidak ada pada hari yang ketiga. Ya, kubur kosong adalah bukti keajaiban Paskah. Kebangkitan Yesus dari kubur menegaskan dia hidup untuk selama-lamanya. Jadi Yesus itu bukan mati suri, hidup sebentar dan selanjutnya mati lagi untuk selama-lamanya. Bukanlah seperti itu. Dan hal ini juga merupakan penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Lukas 24 ayat yang ke-7, di mana dia berkata bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Janjinya ini ya dan amin. Yesus telah bangkit seperti yang dia katakan sendiri, bukan dicuri seperti yang dikatakan oleh para imam kepala dan orang-orang Farisi yang menyewa tentara pada waktu itu ya. Atau bukan juga dipindahkan ke tempat lain seperti apa yang dipikirkan oleh si Maria Magdalena ya pada awal ketika dia tidak menemukan Yesus di dalam makamnya. Tetapi di sini Yesus telah bangkit dari kematian oleh kuasa Bapanya dan oleh kuasanya sendiri, seperti yang telah dia katakan sebelumnya. Nah, mengenai hal ini, seorang penafsir bernama Charles Haddon Spurgeon berkata, dia tidak ada di sini karena telah bangkit seperti yang dia katakan. Kata-kata seperti yang dia katakan memang hanya beberapa kata saja, tetapi sungguh penuh dengan makna. Seperti yang dia katakan, dia selalu melakukan seperti yang dia katakan. Dia selalu memberi seperti yang dia katakan. Dia selalu mengungkapkan dirinya seperti yang dia katakan, dan bukan sebaliknya. Dia tidak pernah gagal memenuhi atau menepati janji, atau bahkan melupakan cara menjanjikan. Dia tidak hanya melakukan apa yang dikatakan, tetapi melakukannya tepat seperti yang dia katakan. Itu kata Spurgeon. Lalu kemudian, apa sih dampak pertama dari kebangkitan Yesus pada waktu itu? Setelah perempuan-perempuan itu ya, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus melihat bahwa kubur itu kosong karena Yesus telah bangkit, ayat ke-8 berkata, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Nah, ini apa? Sungguh sebuah perasaan ketakutan dan kegembiraan yang luar biasa, tapi tercampur di antara keduanya. Nah, itulah yang mereka alami saat itu. Nah, perlu dipahami juga kata takut di sini itu bukan berarti takut atau ngeri ya, seperti ketika seseorang itu melihat hantu atau setan. Takut di sini artinya dalam arti apa? Menunjukkan sikap hormat atau respek. Itu yang dimaksudkan di sini. Dan sebenarnya apa yang menyebabkan mereka itu sampai bisa memiliki perasaan tersebut? Apa sih sebenarnya yang mereka takutkan? Dalam komentarnya, Albert Barnes berkata, takut karena yang pertama, pemandangan indah yang mereka saksikan saat batu terguling dan kehadiran seorang malaikat. Kemudian yang kedua, keadaan pikiran yang bingung, khawatir, mungkin bahwa hal itu tidak benar.
Nah, karena berita itu terlalu bagus untuk dipuji sekaligus, namun mereka juga memiliki keyakinan yang cukup untuk memenuhi mereka dengan kegembiraan yang besar dan tak terduga, di mana mungkin tidak ada bahasa yang bisa mengungkapkan keadaan pikiran mereka dengan lebih baik, tercampur antara kekaguman dan kegembiraan. Itulah yang terjadi saat itu. Lalu kemudian ada John Calvin. Di dalam komentarnya, John Calvin berkata, dengan kata-kata ini Matius bermaksud mau menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar senang dengan apa yang dikatakan malaikat kepada mereka. Tetapi pada saat yang sama mereka juga dilanda ketakutan, sehingga mereka berada di dalam ketegangan antara kegembiraan dan kebingungan. Itu kata Calvin. Sahabat-sahabatku, rasa takut akan Tuhan itu mendorong seseorang untuk berusaha hidup benar, karena ada perasaan gentar untuk tidak berbuat dosa, dan semakin gemar bersekutu dengan Tuhan serta melakukan firman-Nya. Dalam video renungan saya sebelumnya yang berjudul Menjadi Pelaku Firman, saya membahas hal ini, di mana Tuhan mau kita itu tidak hanya sekedar mendengar saja. Kenapa? Karena mendengar saja itu tidaklah cukup, tetapi kita juga harus melakukannya. Sahabat-sahabatku, jika kita berbicara tentang Paskah itu sendiri, maka hari Paskah adalah hari yang penuh sukacita. Kenapa? Karena dosa-dosa kita orang yang percaya kepadanya itu telah diampuni, dan pengharapan kita akan Dia itu tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus di hari yang ketiga itu juga suatu bukti nyata bahwa Dia bukan hanya sekedar Sang Juru Selamat dan penebus dosa saja, tetapi Dia juga adalah Tuhan, Allah yang tidak dapat dikalahkan oleh maut dan kematian. Roma 6 ayat 9-10, firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Saat ini, di atas pundak setiap orang percaya ada satu tanggung jawab, yaitu untuk menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin kacau ini. Orang percaya harus membawa kabar keselamatan dan memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman kekal, api kekal, dan kebinasaan. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14, tetapi andai kata Kristus telah dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Terakhir, saya kutip kata-kata dari Matthew Henry. Henry berkata, setiap kali kita mencari Kristus, kita harus ingat bahwa Dia telah bangkit, dan kita harus mencari Dia sebagai seorang yang telah bangkit. Kita harus mencari Dia dengan sikap hormat dan kerendahan hati, serta menghormati kemuliaannya, sebab Dia telah bangkit. Allah telah meninggikan Dia dan memberinya nama di atas segala nama. Dan karena itu, setiap lutut dan setiap jiwa harus bertelut di hadapannya. Kita harus mencari Dia dengan pikiran yang kudus saat kita merasa kerasan atau betah tinggal di dunia ini dan berkata, wah nyaman sekali ya tinggal di sini. Ingatlah bahwa Tuhan kita, Yesus, itu tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Nah, tujuannya supaya kita tidak membiarkan hati kita ini terpaut pada dunia ini, tetapi hendaklah hati kita ikut bangkit dan mencari perkara-perkara yang di atas. Amin. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabatku, Dia telah bangkit. Yesus telah bangkit. Selamat Paskah. Tetap semangat, tetap percaya kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.